Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Neovim untuk config basicnya ya. Nah, kita akan melanjutkan video sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membuat dashboard. Nah, kali ini kita akan menambahkan plugin selanjutnya. Silakan buka terminalnya dan silakan teman-teman buka juga link yang saya cantumkan di kolom deskripsi untuk basic IDE-nya ya. Nah, saya akan menekan dot di keyboard supaya kita masuk ke mode editnya ya. Oke. Oke ya ini. Nah, kita akan buka yang plugin ini init.lua. Nah, di video sebelumnya kita akan masuk ke config yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Dot config kemudian nvim. Ini ya. Oke, di sini kita akan coba lihat tree-nya. Oke, ini ya. Jadi sebelumnya kita sudah mengkonfig beberapa plugin, ada Alpha ini untuk dashboard, kemudian LSP. Nah, kita akan coba masuk lagi ke plugin ya. Saya akan clear screen. Nah, kita akan cd. Ini ada di Lua ya, Lua plugin. Oke, di sini kita akan buka nvim init.lua. Nah, ini kalau ada tulisan seperti ini, teman-teman tinggal titik 2 lazy, artinya lazy-nya ini minta diupdate. Nah, lihat di sini ada update. Nah, teman-teman tinggal tekan Shift dan U untuk update. Nah, kemudian tekan Shift untuk dan S untuk sync. Nah, kalau sudah, ini sudah terupdate ya. Tinggal di close, kalau mau di reload tinggal dibuka lagi. Nah, sekarang sudah tidak muncul ya pesan yang tadi ini. Oke. Nah, terakhir kita sudah mengkonfig untuk dashboard. Nah, alpha ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan alpha. Nah, alpha. Nah, sekarang kita akan tambahkan Lua line. Lua line ini yang di bawah sini ya. Nih, yang di sini info-info yang di bawah ini namanya Lua line, salah satu plugin yang bisa digunakan. Tapi sebenarnya ada plugin yang lain juga yang bisa digunakan. Tapi saya memilih Lua line karena saya sudah menggunakannya. Jadi config-nya tidak terlalu harus mulai lagi dari awal ya. Nih, kita akan copy dulu. Nah, ini kalau misalkan kita tidak melakukan config, dia akan muncul juga secara default ya. Misalkan ini kita remark dulu config-nya ya, seperti ini. Kita escape, kemudian kita save. Nah, ini kalau misalnya kita load ulang, nah dia akan ngeload dependensinya juga. Oke, lihat di bagian bawah sudah muncul ya. Nih luar lainnya. Ini kalau misalkan default. Nah, tapi kita tidak akan menggunakan default yang seperti ini luar lainnya ya. Kita akan tambahkan config-nya supaya kita bisa tahu LSB-nya apa yang aktif gitu ya. Nah, kita akan masuk ke directory, kita mundur satu langkah. Kita mundur satu folder per satu langkah ya. Kemudian kita akan masuk ke config. Nah, di sini ya. Kita lihat. Nah, kita akan touch. Nah, ini masuk juga ke config. Di sini ada dua line. Nah, ini ya. Ini kita tinggal rename, kemudian Ctrl C di keyboard supaya tidak salah namanya. Kemudian tinggal dipaste ke sini dot lua. Oke. Nah, sekarang kita tinggal buka nvim lua line dot lua. Nah, ini masih kosong, kita akan copy dari sini. Di sini teman-teman bisa lihat config-nya ini sudah saya modifikasi ya. Jadi di sini ada ikonnya, kemudian git-nya juga sudah diaktifkan. Kemudian ada LSP-nya. Kita lihat setelah ini ya. Nah, ini config-nya sudah, ini ada progress-nya, berapa persen catnya ya. Kemudian ini ada LSP info, ada null LS-nya juga sudah saya config dan masukkan. Jadi teman-teman bisa melihat lebih informatif ya dengan config sendiri dibandingkan dengan default-nya. Oke, ini kita save, defaultnya kan seperti ini nih. Nah, kita akan keluarkan. Nah, kita akan mundur juga satu langkah, kemudian masuk ke plugin. Nah, kita akan buka nvim init.lua. Oke. Sekarang kita buka config-nya.
Oke, ini kita buka, kita escape, kita kita load ulang. Nah, sekarang beda ya. Di sini normal mode. Kemudian di sini ada LSP dan formatternya muncul ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menginstal Mason LSP kemudian formatter, di sini muncul informasinya. Ini lebih informatif. Kemudian di sini ada tab 2. Ini artinya kita menggunakan tab ini 2 ya. Kemudian ini jenis tagnya ada UTF-8, kemudian ini filenya Lua. Jadi ini yang saya gunakan untuk informasi Lua lainnya. Nah, teman-teman bisa pakai juga ya. Nah, kalau mau dimodifikasi silakan dimodifikasi sendiri ya. Oke, itu untuk Lua lain. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi plugin untuk Nvim 3. Nah, Nvim 3 ini untuk Explorer ya. Ini kita copy. Nah, teman-teman seperti biasa ya, kalau mau dipelajari tinggal di copy aja dari sini nih. Di copy. Nah, saya tidak akan terlalu jauh untuk karena takutnya kelamaan ya. Nah, ini npm 3 teman-teman tinggal buka aja. Nah, ini ya tampilannya seperti ini. Config-nya di sini sudah dijelaskan cukup detail kok. Jadi teman-teman tinggal ini mau lihat help-nya juga ada sini tuh. Nah, saya juga ngambil dari sini config-nya. Jadi teman-teman bisa gunakan ini juga. Oke. Nah, untuk mulainya kita tambahkan ke plugin. Nah, ini kita copy. Nah, ini ada dependencies-nya web dev icon. Supaya folder, file itu terdefinisi ya. Oke. Kita mau tambahkan ke sini. Nah, untuk config-nya supaya tidak error seperti biasa kita remark dulu. Oke. Kita akan load ulang. Nah, nvim 3-nya jalan ya. Oke. Ini sudah terinstall. Nah, sekarang kita buka lagi nvim 3-nya. Nah, ini walaupun belum ada config-nya sebenarnya kita bisa menggunakan ya nvim titik 2 ini belum jalan, kita config-nya kita jalankan dulu. Ini kita keluar, sekarang kita masuk ke folder config. Jadi config, kita clear screen dulu. Nah, dalam config kita akan buat nvim 3. Ini kan ada nvim 3 nih. Nah, kita akan Ctrl A dan kita copy. Nah, ininya belum ya, filenya dulu rename. Kita paste ke sini. paste.lua. Oke. Kalau sudah kita buka dengan nvim 3.2. Oke, masih kosong. Nah, ini kita baru Ctrl A, ini kita copy, kita paste ke sini. Oke, kita tinggal Ctrl S untuk save-nya. Kita keluarkan, kita mundur satu langkah. Kemudian kita buka lagi nvim plugin init.lua. Oke, kita buka remark-nya. Set mode, kita buka, escape, Ctrl S. Nah, sekarang kita keluarkan dulu. Nah, kita load ulang. Oke, ya sekarang kita tinggal buka nvim 3. Nah, sekarang sudah buka ya. Jadi kita tinggal ketikkan titik 2, kemudian kita ketikkan N-nya besar ya. Nvim, kemudian tekan tab. Nah, jadi sini sudah muncul nvim 3 toggle. Ini untuk membuka sampingnya, toggle-nya nvim 3 toggle. Nah, kita buka. Nah, ini file kita ya. Oke. Sekarang kita akan coba untuk mundur ya. Kita akan mundur ke folder nvim. Nah, kita clear screen. Nah, di sini saya akan buka nvim supaya muncul dashboardnya ya.
Nah, seperti ini. Oke, kemarin yang ini ada line di sini ya, sekarang sudah hilang ya. Karena itu untuk Lua line. Jadinya ini karena Lua line-nya sudah kita config. Nah, ini garis yang di bawah ini sudah hilang. Nah, sekarang kita mau membuka Explorer-nya. Tinggal ketikkan titik 2, kemudian N besar. Nah, ini kita nanti tambahkan ke WSGK untuk plugin selanjutnya. Kita npm ya tab. Nah, sekarang kita bisa gunakan tab untuk milihnya ya. Toggle, terpilih, enter. Oke, ini Explorer kita. Nah, teman-teman bisa dibuka. Ini ada core, kemudian plugin. Misalkan kita buka yang ini ya, pluginnya. Nah, ini kita buka. Oke, ini sudah terbaca juga, ada Lua, udah semakin terlihat ya, udah semakin menarik untuk digunakan. Nah, sebelumnya ya kita mappingnya juga susah, nanti semakin ke ujung kita akan semakin terlihat perubahannya ya. Oke, kita keluarkan. Nah, di sini ada masalah ya, ini debuggernya muncul. Nah, kita harus perbaiki. Cara memperbaikinya kita bisa dengan ini, kita pindahkan. Kita akan buka lagi nvim tree, toggle. Nah, ini di sini ada config untuk dap UI ya. Nah, ini kenapa bisa muncul, karena ini di load ketika pluginnya di load. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, kita pindahkan. Ini saya gunakan, ini kan awalnya di sini ya. Nah, saat menekan ALT dengan arrow ke atas ya, karena untuk mapping ini, untuk keyword ini sudah kita definisikan ya sebelumnya. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen lihat, di sini ada di core, kemudian ada di key mapping. Nah, di sini ya, normal mode, kemudian kita ada A. Nah, ini ada up down. Ini untuk memindahkan move ya nih. Ini up down. Kita juga ini ada up down juga di bawah nih. Nah, ini untuk memindahkan tadi line. Nah, jadi kalau misalkan ini mana tadi dap UI, ini kita buka. Nah, ini masih belum ada tabnya, jadi kita hanya satu season. Nah, kita besok ya di video sebelum selanjutnya kita akan definisikan. Ini kita pindahkan dulu supaya ini tidak error ya. Nah, kita taruh di sini. Di sini ada event ketika dia diinisialisi di load pertama kali ya. Nah, inisialis. Nah, ini kita simpan di sini untuk dapui setupnya. Jadi supaya tidak load ketika pertama kali dipanggil ini filenya. Dia akan di load ketika fungsi ini dipanggil. Oke. Kita save, kita keluarkan lagi. Oke. Kita sekarang buka lagi. Oke. Kemudian kita akan coba buka lagi nvim tree toggle-nya. Nah, kita buka. Nah, sekarang kita buka lagi untuk filenya. Misalkan saya buka option. Oke, masih muncul ya. Ini juga kita buka. Nah, kalau kita close key. Nah, sudah tidak ada ya. Yang tadi nah, kalau yang sebelah ini muncul kayak tidak rapih, itu nanti ketika sudah ada tab 9-nya jadi lebih rapih ya. nvim tree toggle. Oke, tadi sebelumnya ketika kita buka pertama kali dia ada debugnya. Saat ini sudah tidak ada. Oke ya. Option juga sudah tidak ada. Nah, kalau yang ini jadi seperti ini karena tabnya kita belum definisikan. Untuk tabnya nanti kita definisikan. Nah, kalau udah ada nanti ini jadinya ada judul di sini, Explorer gitu ya. Nah, oke. Jadi seperti itu ya untuk tutorial kali ini. Jadi tutorial kali ini kita sudah mengkonfig dua buah file. Nah, file yang kita sudah pasang yaitu Lua Line dan nvim tree. Di kedua ini plugin yang cukup penting untuk kenyamanan kita ngoding ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.